ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah CCI ya, Cicalengka Cengkeh Indah. Tracking ya, tracking. Oke, ya. Jadi kemarin saya kan cerita musibah yang terjadi itu ketika saya pulang malam dari Garut mau ke Bandung seperti biasa. Yang rencananya saya mau bercerita ya, mau ngadongeng tentang yang Cisanca itu Samarang ya. Sebelum sampai ke tempat ngopi, di Calengka ya, Indomaret Calengka seberang Suzuki itu yang biasa saya sok istirahat ngopi itu, saya tidak sadar ya, dikirain habis baterai. Tapi aneh juga, heran kenapa habis baterai. Apakah baterainya emang udah ngedrop gitu ya, padahal baterai yang ini tuh bisa 1 jam lebih gitu ya. Saya nggak sadar, mungkin udah ngedrop ya, udah istirahat lama ngopi gitu ya, nggak sadar. Lanjut, sebelum lanjut saya ganti baterai nggak sadar. Sampai rumah kenapa mati lagi, kan baru diganti baterai teh. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, memorinya penuh. Jadi pas waktu saya berangkat kemarin dari Bandung ke Garut, memorinya belum diformat. Bekas perjalanan selama ini itu ya, selama seminggu kemarinnya belum diformat. Aduh, semua yang saya musibah itu. Saya berbicara kayak seperti ini berapa jam ya, tidak terdokumentasikan. Karena memorinya penuh ya. Pantesan saja langsung mati, bukannya baterainya habis tapi memorinya yang penuh. Ini memorinya 120 giga ya. Untuk kamera action ya beda ya memori. Untuk yang biasa, untuk HP itu memory card yang ini, memory card yang untuk action cam ya. Padahal saya punya 2 sebenarnya, tapi yang satunya memang nggak dibawa, lupa juga itu nggak dibawa, bekas ngopiin ke komputer tapi nggak dibawa. Lupa, nggak kebawa. Tapi kalau ingat kalau seandainya saya ingat waktu ngopi di Indomaret itu, ya saya bakal hapusin dulu video-video yang sebelumnya gitu ya. Karena satu video itu ini nih 15 menitan, 16 menit. Itu besarnya 3 giga lebih lah. 3 giga setengah atau mau sampai 4 gigaan lah.
Ini setiap satu video potongan itu. Jadi ya lumayan besar. Penuhnya itu ini 120 giga itu bolak-balik Garut Bandung biasanya. Enggak. Dua kali pulang pergi ya. Dua kali pulang pergi ke sekolah. Itu baru penuh full. Sampai 100 gigaan lah. Ya tinggal dikalikan saja lah. Ya dikalikan 4 giga. Sejam itu 4 kali. Berarti 4 kali 4 berapa? 16 giga sekali berangkat. Kadang tambah 4 giga 20 giga lah. 20 giga berangkat ya. Nah, itu yang utama ya, tapi kan suka ada chat-nya. Dalam kamera itu ada chat ya, ada chat, file chat. Chatnya juga besar ya. Chatnya juga besar. Itulah. Oke, untuk ceritanya nggak apa-apa ya, bukan malam hari juga ceritanya. Menyambung dari terakhir saya bercerita di video sebelumnya, yang sebelum memori habis, itu saya bercerita nobar ya, keluar malam dari pesantren. Dulu waktu lagi santri, lagi nakal-nakalnya, nobar keluar malam mau nonton final Piala Dunia 2006 ya. Di salah satu rumah teman kawan saya, Pila karena dia aslinya orang Bandung tapi punya tempat rumah di Samarang gitu ya, buat istirahat atau pulang kampung mungkin ya, atau untuk bersantai, kurang tahu saya itu. Ya intinya di sebelah sana. Nah, waktu ketika teman saya yang berinisial O mau belanja ya, beli rokok, beli cemilan lain dan sebagainya, kopi apa itu, banyak ya mungkin. Dia itu keluarnya sudah maghrib, yes, habis maghrib kalau nggak salah. Ketika mau lewat itu dia melewat ke rumah kosong yang sudah dirubuhkan, bekas rumah, tapi masih ada berdiri puing-puing dinding-dinding ya, tapi sudah tidak beratap lagi. Tapi itu memang bekas rumah ya, bekas rumah yang dirobohkan, tapi tidak dibangun kembali, hanya terbengkalai saja gitu. Lewat sana, di depannya itu berdiri seorang perempuan ya, kayak teman saya ngomong itu nenek-nenek ya, kayak nenek-nenek, ibu-ibu lah kayak gitu. Nggak tahu dia nanya atau enggak lah, pokoknya mah lewat aja. Intinya gini, dia lewat, pas berbalik, yang tadinya waktu berangkat ada, pas berbalik sudah nggak ada gitu ya, gitu. Pas berbalik sudah nggak ada, nggak tahu pas pulangnya nggak ada gitu lah pokoknya. Tapi dekat warungnya itu, cuma lewat satu rumah itu, di depannya warung, pas balik katanya udah nggak ada ya. Pas pulang dia cerita, pas pulang habis beli rokok itu ya memang. Nah baru teman saya yang punya rumah itu, villa itu, bercerita lah gitu ya, tentang kejadian di Cisanca itu, dari rumah si pemilik rumah itu gitu ya, yang dirobohkan itu ya. Walau alam bisawab ya. Oke, disclaimer dulu, ini hanya mungkin sekedar cerita, mungkin dari mulut ke mulut. Apakah ini kejadiannya nyata atau enggak, walau alam. Boleh kalian yang benar, orang sana juga bisa mengklarifikasi atau sebenarnya benar nggak ceritanya gitu ya, atau meluruskan atau kejadian yang sebenarnya. Oke, jadi teman saya bercerita katanya rumah yang dirobohkannya itu memang dulu pernah terjadi tragedi, dalam tanda kutip tragedi dalam sebuah keluarga. Oke, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa di subscribe, di like, komen ya. Oke, ini cerita yang
Sungguh tragedi yang luar biasa ya, yang sepertinya sangat seperti karangan, karangan mungkin. Tapi kalau ini memang benar ya itu ada mungkin ya ujian. Jadi keluarga tersebut eh, anaknya yang kedua ya yang usianya itu masih SD sekolah dasar ingin mengadakan hitan ya atau sunat, mau disunat intinya seperti itu. Posisi kondisi ayahnya itu sedang di luar kota bekerjanya itu di luar kota atau istilah Sundanya itu nyaba ya. Nyaba malamnya telepon gitu ya, ngasih kabar gitu ya. Nah ini ada janggal juga kan. Emang zaman dulu udah ada telepon gitu ya. Tapi ya katanya ya telepon ada mungkin ya. Telepon rumah. Mungkin berada juga karena kalau zaman dulu gitu, ini nggak tahu kejadiannya tahun berapa ini. Karena waktu itu 2006 saya dan kelihatannya udah lama banget, mungkin kejadiannya tahun 90-an. Mungkin ya, dikira-kira kalau dia dari usia bangunan ya 90 80 mungkin. Telepon mau pulang, mau ngerayain hajatan untuk anaknya yang mau disunat. Tapi ya namanya juga anak-anak gitu ya. Berbagai macam berbeda-beda anak kecil itu kadang yang gak takut disunat itu gitu. Nah anak ini anak yang rese ya takut disunat gitu ya, manja juga gitu ya, pokoknya bikin kesel. Nah, yang jadi masalahnya adalah bikin kesel kakaknya yang paling besar ini yang usia SMP ya. Oke, saya ceritakan dulu. Jadi anak keluarga ini mempunyai satu istri, satu suami ya, dan 3 anak. Anak yang paling kecil masih bayi, yang kedua usia sekolah dasar, yang ketiga usia sekolah menengah ya SMP itu. Nah, waktu siangnya ya, yang kebayang membuat saya sedih itu ketika ya sudah dari malamnya itu ayahnya itu telepon-teleponan bahagia, istrinya keluarganya bahagia, suaminya mau pulang besoknya gitu ya. Nah pas waktu besok ketika ya sekitar pagi lah, pagi ibunya lagi mandiin yang bayi gitu ya. Nah, lagi mandiin yang bayi di jolang kayak gitu ya, diberenangin gitu ya, mandiin bayi lah, kebayang lah mandiin bayi gimana ya. Terdengar suara teriakan dari ruang tengah itu, bertengkar si anaknya yang 2 lagi itu yang usia sekolah dasar sama SMP itu bertengkar. Kenapa? Karena memang si anak yang usia sekolah dasar yang mau disunat itu rese, bikin kesel kakaknya gitu ya, gak mau disunat, gak mau disunat, gak mau disunat katanya gitu ya. Kakaknya kesel gitu ya, emosi, marah gitu ya, mungkin karena lihat ibunya capek kerja sana sini gak ada ayah gitu ya, ini bikin repot ibunya juga gitu ya. Mungkin itu si kakaknya itu nekat gitu ya, dia paksa adiknya itu dia sunat sendiri sampai kemaluannya itu putus dan pendarahan gitu ya. Nah dari sana terdengar suara teriakan, nangis gitu ya. Itu kenapa? Cina kata ibunya teh. Dan kakaknya otomatis yang melakukan itu kaget juga, takut. Gitu ya, baru kaget, takut gitu ya. Apalagi mendengar suara ibunya dari kamar mandi yang teriak, itu kenapa? Diapain? Jangan bertengkar. Otomatis si kakaknya itu lari keluar
Ya karena posisinya itu Cisanca itu ya memang di pinggir jalan. Meskipun dari posisi rumah yang sudah dirubuhkan itu tidak apa ya, tidak terlalu jauh dari jalan. Katanya si kakaknya itu yang si SMP itu karena takut, kaget, lari ke jalan. Yang di jalan itu ternyata ada mobil tertabrak, mobil lagi kenceng-kencengnya, apalagi zaman dulu ya. Ini juga zaman sekarang kalau lagi sepi malam tuh, itu siang tapi sepi ya, emang sepi ya. Dulu itu emang sepi daerah sana itu, kenceng, banyak yang kenceng gitu. Ketabrak kakaknya itu, tabrak, dan memang sepi juga, mungkinnya warga lagi nggak ada yang lainnya gitu. Tabrak dan yang nabraknya kabur gitu ya. Nggak tahu tuh ibunya akhirnya kaget, ditinggalin anaknya yang bayi itu ya, yang bayi itu ditinggalkan di kamar mandi, lihat ke ruang tengah, anaknya seperti sudah